Sosok Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan selama ini dikenal karena kemistisannya. Tapi kalau kisah asmaranya udah pada tahu belum? Dalam legenda yang berkembang di masyarakat diceritakan kalau Nyi Roro Kidul itu adalah makhluk halus yang biasa dinikahi oleh raja-raja di Jawa untuk melegitimasi kekuasaannya. Bahkan nih, rumornya Presiden pertama kita, I.R. Soekarno, itu juga menikah dengan Nyi Roro Kidul. Bener nggak ya? Ayo kita bahas. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang Nyi Roro Kidul dan Soekarno, kayaknya kita perlu kenal lebih dulu tentang siapa sih sebenarnya Nyi Roro Kidul itu. Jadi, Nyi Roro Kidul itu merupakan sosok yang berkembang di Pulau Jawa hingga Bali. Ada juga yang bilang kalau Nyi Roro Kidul itu merupakan Kanjeng Ratu Kidul. Padahal, dua sosok ini itu beda. Jadi kalau kalian familiar dengan mitologi Jawa, pasti pernah kenal atau mungkin pernah dengar tentang Kanjeng Ratu Kidul. Dia adalah seorang dewi yang berasal dari langit dan dia suka kasih tanda-tanda kalau ada kejadian penting. Kanjeng Ratu Kidul itu berkuasa di Samudra Hindia dan diceritakan dia juga punya istana yang besar banget di Samudra Hindia. Tapi ada juga cerita tentang Nyi Roro Kidul. Nah, kalau Nyi Roro Kidul beda nih ceritanya sama Kanjeng Ratu Kidul. Jadi Nyi Roro Kidul itu diceritakan sebagai anak dari kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran yang diusir karena terkena santet. Jadi bayangkan ada seorang putri cantik yang tiba-tiba kena santet dan jadi buruk rupa. Kasian banget gak sih? Lalu setelah dia lompat ke Laut Selatan, wajahnya jadi cantik lagi. Nah, setelah itu dia mendirikan kerajaan di sana dan punya ribuan pasukan. Sosok Nyi Roro Kidul inilah yang nantinya akan menikah sama Raja-Raja Mataram Islam sampai ke Kesultanan Yogyakarta. Jadi kesimpulannya, Nyi Roro Kidul itu merupakan keturunan manusia yang jadi penjaga di pantai selatan. Kalau Kanjeng Ratu Kidul, dia adalah dewi yang sekarang jadi penguasa ombak di Samudra Hindia. Satu hal lagi, kalau kalian ke pantai selatan, jangan pakai pakaian hijau ya, bahaya. Katanya sih, Nyi Roro Kidul itu nggak suka kalau ada yang pakai pakaian hijau. Meskipun ya hal ini masih jadi kontroversi di masyarakat. Ada banyak tokoh yang dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul. Dalam kisah masyarakat Jawa, raja-raja dari Kesultanan Mataram Islam sampai ke pecahannya ya, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta, itu diyakini punya hubungan spesial sama Nyi Roro Kidul. Menurut legenda, Panembahan Senopati mendirikan kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16 itu karena kekuatan dan kesaktiannya. Nah, kekuatan dan kesaktiannya ini dipercaya ada sangkut pautnya sama Nyi Roro Kidul. Jadi ceritanya gini, Panembahan Senopati itu lagi berburu rusa di hutan Samigaluh. Nah, Panembahan Senopati itu berburu rusa ini sampai ke pesisir Laut Selatan. Nyi Roro Kidul terpikat sama ketampanan dan kegagahannya Panembahan Senopati. Dia lalu mengajak Panembahan Senopati untuk datang ke istana di bawah lautnya dan jadi suaminya. Panembahan Senopati awalnya bimbang, tapi dia nggak bisa nahan godaan. Dia akhirnya ikut nih ke istananya dari Nyi Roro Kidul. Tapi Nyi Roro Kidul kasih satu syarat, yaitu Panembahan Senopati nggak boleh lihat ke belakang. Namun di tengah perjalanan, Panembahan Senopati melanggar janjinya. Ya, dia lalu pingsan dan terlempar ke pinggir pantai. Panembahan Senopati dan Nyi Roro Kidul akhirnya jadi sepasang kekasih. Mereka berdua punya peran besar dalam sejarah kerajaan Mataram Islam. Oke, jadi di dua babak sebelumnya kita udah kenalan sama siapa itu Nyi Roro Kidul dan siapa aja yang pernah jadi suaminya. Sekarang kita akan bahas topik inti kita, yaitu apa benar Soekarno pernah nikah sama Nyi Roro Kidul. Kabar yang pertama kali menyebut Soekarno menikah dengan Nyi Roro Kidul itu sebenarnya berasal dari Soekarno sendiri. Dalam beberapa pidatonya, Soekarno sering menyebut nama Nyi Roro Kidul. Salah satunya adalah pada pidatonya tanggal 17 Juli 1959 di Istana Negara saat Soekarno melantik R.E. Marta Dinata sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Di acara itu, Soekarno bilang kalau ada tradisi dari zaman Mataram Islam
yang bilang kalau raja-raja itu bisa jadi besar kalau dia nikah sama Nyi Roro Kidul. Lalu dalam acara Musyawarah Nasional Maritim yang digelar pada 23 September 1963, nama Nyi Roro Kidul kembali disebut sama Soekarno. Soekarno menggambarkan bahwa Indonesia bisa jadi negara yang kuat kalau menguasai lautan. Nah, lautan di sini itu identik dengan Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan Jawa. Berbagai pernyataan Soekarno ini membuat masyarakat menduga kalau Soekarno sudah melangsungkan pernikahan gaib dengan Nyi Roro Kidul. Dugaan masyarakat semakin menguat setelah Soekarno membuat Istana Presiden Sukabumi di bibir Pantai Citepus, Jawa Barat pada tahun 1960. Istana Presiden ini dinamai dengan Pesanggerahan Tenjo Resmi. Nah, di Pesanggerahan Tenjo Resmi inilah kabarnya pernikahan antara Soekarno dengan Nyi Roro Kidul berlangsung. Istana tersebut konon menjadi tempat pernikahan gaib dari keduanya berlangsung. Selain itu, Soekarno juga membangun hotel yang tidak jauh dari Pesanggerahan Tenjo Resmi. Hotel ini sekarang bernama Grand Ina Samudra Beach yang terletak di Sukabumi, Jawa Barat. Hotel ini konon merupakan pintu gerbang kerajaan menuju istana Ratu Nyi Roro Kidul. Kalau dari kabar yang beredar, Soekarno sering ketemu sama Nyi Roro Kidul di salah satu kamar yang ada di hotel itu. Kamar itu ada di kamar 308. Itulah kenapa Soekarno dipercaya pernah menikah dengan Nyi Roro Kidul. Itu tadi cerita tentang pernikahan Soekarno dan Nyi Roro Kidul. Kalau ada pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar ya sahabat kompas.com. Jangan lupa ikuti kompas.com untuk dapatkan info-info menarik dari kami. Sampai jumpa di Oh Begitu episode selanjutnya. Bye!